Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Panji Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan 10 tips untuk membuat Google Classroom Anda menjadi lebih efektif. Seperti apa 10 tips ini? Yuk kita simak bersama-sama. Tips yang pertama adalah bagaimana Anda memanfaatkan stream ya. Oke, kita coba misalkan mau membahas atau menyeting kelas 12 IPS 3 misalkan ya. Kita pilih kelasnya, kemudian kita ke bagian setting, kemudian scroll ke bawah, di sini ada stream. Nah, fungsi dari stream ini adalah ketika Anda tidak ingin siswa untuk bisa memposting di dalam stream, maka Anda tinggal menyeting menjadi only teacher can post or comment. Ini penting karena biasanya stream kalau misalkan siswa bisa mengetik, itu nanti justru informasi yang kita berikan malah tenggelam, tergantikan oleh ketikan-ketikan siswa. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah pastikan ini disetting ketika Anda sudah atau baru membuka kelas ya. Karena kalau sudah dibuka kemungkinan nanti akan ada pesan-pesan dari siswa, akan ada postingan dari siswa. Jadi silakan ke only teacher can post or comment. Tapi kalau Anda membutuhkan kolaborasi, Anda membutuhkan siswa untuk berbicara di sini, silahkan setting student can post and comment ya. Atau siswa hanya boleh berkomentar ya. Kita juga bisa memilih student can only comment. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kelas Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana classwork on the stream ya. Nah, kalau misalkan Anda tidak ingin mendapatkan notifikasi dari kelas ini, ya, Anda bisa meng-hide notification. Artinya, semua notifikasi dari kelas ini kita nonaktifkan, sehingga Anda tidak akan mendapatkan email-email yang banyak, ya, dari kelas ini. Kemudian, show deleted item, ini bisa diaktifkan kalau Anda ingin melihat item-item yang di-delete oleh siswa. Kemudian, ini untuk rekap wali, ya. Kalau ini diaktifkan, maka nanti si wali itu akan mendapatkan rekapan ya atau laporan ya dari kelas ini. Nah, ini keterangannya mengenai Guardian Email Summary ya. Nah, itu jadi kalau sudah disetting, silakan klik save. Nah, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah mengelola notifikasi kelas secara keseluruhan. Di sini saya memiliki 29 kelas. Terbayang kalau setiap event, setiap post siswa itu teremailkan ke email kita. Maka akan sangat banyak sekali email yang masuk ke dalam kelas kita. Oleh karena itu kita bisa menyetingnya dengan cara klik ya. Klik bagian sini ya. Nah, bagian ini titik garis 3 ini, scroll ke bawah, kemudian kita ke setting. Nah, di bagian setting ini, ya, kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini bagian email notification kita bisa nonaktifkan. Artinya semua notifikasi dari semua kelas ini tidak akan masuk ke dalam email kita. Maka email kita menjadi aman dari email-email yang kurang penting, ya. Tetapi kalau Anda menganggap banyak email yang bisa sangat penting, Anda bisa parsial dalam arti beberapa saja yang dimatikan. Misalkan komentar dan komentar ke postingan Anda misalnya dinonaktifkan. Kemudian private comment juga dinonaktifkan. Silakan dipilih berdasarkan keinginan Anda ya. Tips yang ketiga adalah bagaimana menjaga postingan kita ada di bagian atas ya, karena postingan bagian atas tentunya yang akan menjadikan perhatian siswa. Nah, contohnya di stream ini ya, bagaimana kalau misalkan postingan yang bawah ini akan kita pindahkan ke atas? Caranya ya kita tinggal klik bagian titik 3 ini, kita klik move to the top ya. Nah, maka postingan yang bawah ini akan berpindah ke sini ya. Oke, itu kalau di stream. Kalau di classwork juga sama. Misalkan di sini ada presensi. Nah, presensi ini kita ingin tetap ada di atas. Maka yang sebelumnya ini yang latihan kita bisa geserkan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini presensi kan jadinya paling atas. Kalaupun kita membuat topik yang baru ya, new topic misalkan.
topik yang baru, misalkan tentang ujian. Nah, kalau misalkan presensi masih ingin tetap ada di atas, kita tinggal geser saja ke atas, ya. Sehingga presensi ini yang paling penting ketika siswa hadir di dalam kelas. Tips yang keempat adalah bagaimana membuat siswa Anda jatuh cinta kepada kelas Anda, ya. Jatuh cinta dalam artian di sini adalah siswa memberikan perhatian yang maksimal terhadap kelas Anda. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga kita tahu siswa itu apakah memang respon, apakah memang suka dengan kelas kita atau tidak. Ini bisa dibuat dengan cara create kemudian ke question. Nah, ini jarang digunakan oleh guru ya, kemudian bisa bertanya, apa kesulitan Anda atau kalian pada pelajaran pada materi aksara Sunda misalkan ya. Nah, silakan ini jawabannya short and sweet, kemudian ini tidak dinilai, ungrade ya. Kemudian kita juga bisa memilih topiknya, misalkan topiknya ke membuat topik baru, misalkan adanya ini misalkan pertanyaan misalkan. Nama kuisnya pertanyaan. Nah, kemudian kalau memang sudah siap untuk di-postkan, silakan postkan, misalkan as ya. Oke. Nah, kita bisa mempostkan seperti ini gitu ya. Nah, ini tips bagi Anda yang ingin tahu seberapa jatuh cintakah siswa Anda kepada kelas Anda. Kita bisa lihat responnya nanti ya. Berapa orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena kita juga bisa mengukur ya tingkat partisipasi siswa dari pertanyaan ini. Tips yang kelima adalah bagaimana dengan mudah Anda bisa meng-email seluruh peserta kelas. Contohnya di dalam kelas saya ini ada 36 siswa. Bagaimana cara meng-email mereka secara bersamaan dengan cara yang praktis dan mudah. Caranya adalah dengan cara klik ini ya. Klik ini ya, klik semua, kemudian klik bawah, kemudian klik email ya. Lalu kita akan dibukakan sebuah jendela baru Gmail ya. Nantinya di Gmail ini sudah otomatis kita akan dibuatkan sebuah surat ya yang tujuannya adalah ke siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Tinggal berikan saja misalkan subjeknya adalah bagaimana tentang study tour 2024 ya, 2022 misalkan ya. Oke. Nah, nanti silakan isikan pertanyaannya kemudian klik send ya. Nah, ini sangat praktis ya. Ketika Anda ingin meng-email semuanya di sini, ini sangat-sangat praktis. Selain itu juga di sini juga ada fitur lainnya, yaitu ketika kita ingin memute sebaliknya. Anda tidak ingin menerima email dari mereka, ya kita mute saja. Nah, ini fitur yang kelima. Tips yang keenam adalah memberikan treatment yang berbeda kepada setiap siswa. Di setiap kelas tentunya ada siswa yang pandai, ada yang menengah, ada yang biasa-biasa saja. Nah, kita bisa men-treatment dengan cara yang berbeda. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Misalkan ada siswa yang harus remedial misalkan. Nah, berarti kita memberikan pengumumannya seperti ini ya. Klik announce di sini, silakan kerjakan remedial berikut ini. Mungkin di sini ada linknya ya, ini ada linknya, atau linknya di Classwork itu juga silahkan. Nah, tapi di sini kita bisa memilih ya siswa mana yang kita berikan. Tidak semua siswa dong, kita bisa memilih hanya beberapa siswa saja yang remedial. Oke. Atau sebaliknya, misalkan kita mau memberikan pengayaan ya terhadap siswa-siswa yang sudah mencapai KKM nilai. Sama, kita juga bisa pilih gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi treatment kita terhadap setiap siswa bisa sangat spesifik.
Tips yang ketujuh adalah memberikan penugasan atau memberikan ulangan ke banyak kelas atau lebih dari satu kelas. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kita ke classwork ya, ke bagian classwork ya, ini discard saja, kita ke classwork, kemudian kita create. Misalkan ada assignment ya, assignment misalkan silakan tugas mengarang ya, mengarang. Silakan buat sebuah karangan bebas misalnya. Nah, saya akan menugaskan ini tidak hanya ke satu kelas, tetapi ke 9 kelas dalam satu jenjang. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik saja bagian ini, lalu kita pilih misalkan ke kelas 12 semuanya ya. Kelas 12 semuanya, ada 10 kelas ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih. Nah, 10 kelas seperti ini. Lalu kita klik assign. Artinya, kita tidak perlu lagi membuat tugas di setiap kelas. Dengan membuat kelas di kelas ini saja, tetapi ketika kita akan assign, ketika kita akan mengirimkan, kita pilih kelas yang lain, kita bisa menghemat waktu di sini. Tips yang kedelapan adalah bagaimana kita menggunakan penugasan yang pernah kita berikan. Sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi untuk membuat yang baru. Caranya bagaimana? Caranya create. Ya, kita klik create, kemudian reuse post. Nah, secara otomatis Classroom akan mencari postingan-postingan atau penugasan yang sudah pernah kita berikan. Misalkan di kelas 12 IPS 4 saya pernah memberikannya, ya. Nah, saya tinggal klikkan saja, ya. Baik yang bawah ataupun yang atas. Misalkan latihan soal carita pantun, kemudian reuse, ya. Ketika klik reuse, ya, maka nanti akan ada jendela baru lagi, akan ada penugasan yang persis seperti kita pernah buat di kelas 12 IPS 4 tadi. Ya, nah ini akan kita kembalikan atau akan kita gunakan di kelas yang baru ini. Ya, kemudian kita tinggal klik assign. Tip yang ke-9 adalah bagaimana kita memanfaatkan rubrik penilaian. Rubrik ini sangat penting untuk membuat penilaian kita menjadi sangat objektif. Contohnya penilaian-penilaian performan seperti membaca puisi, ya, membacakan berita, kemudian menyanyikan lagu kawi dan lain-lain, itu kan memerlukan sebuah penilaian yang tidak hanya dalam satu komponen. Misalkan untuk menilai puisi kan bagaimana artikulasinya, bagaimana mimik mukanya, bagaimana juga kesatuan makna dari puisi tersebut. Nah, misalkan ada 3 kriteria. Nah, ini wajib menggunakan rubrik agar penilaiannya menjadi lebih objektif. Nah, caranya seperti ini ya. Untuk membuat rubrik penilaian ya, kita di penugasan misalkan ini ada tugas mengarang ya. Kita edit dulu ya. Nah, tugas mengarang. Kita ganti menjadi misalkan tadi tugas membaca puisi ya. Nah, ini. Membaca puisi. Nah, kita bisa buat rubriknya seperti di bawah ini. Klik rubrik ya, kemudian create rubrik baru ya. Kalau sudah ada kita bisa reuse rubrik, tapi kita kan akan membuat baru. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa buat ke samping. Nah, seperti ini. Misalkan ini kriteria yang pertama, ya. Misalkan ini tentang puisi, oke. Ini tentang mimik, artikulasi dulu, nah, artikulasi. Nah, kemudian di poinnya, ini kalau 100, kalau 90, kalau 80, kalau 70. Nah, ini bagus sekali. Bagus saja, cukup, kurang. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita membagi kriteria yang artikulasi ini ke dalam 4 nilai ini. Kalau mau sampai 60 ya silahkan. Di sini saya hanya sampai ke ya sampai di sini saja, sampai nilai 70. Nah, kemudian ini artikulasi. Kita tambahkan kriteria yang lain, yaitu misalkan tentang mimik ya, mimik atau ekspresi. Nah, kalau sudah semuanya ya, 3 kriteria ini sudah, kita tinggal save ya.
Kita tinggal save. Nah, saya contohkan ketika ada siswa yang sudah mengumpulkan ya. Lalu kita periksa menggunakan rubrik yang sudah kita miliki ya. Caranya adalah ya kita klik ya siswa yang sudah mengumpulkan tersebut ya. Kemudian kita periksa. Nah, seperti ini. Jadi ada 100, 100 dan 100 jadi 300 ya. Jangan khawatir bagaimana ini ada 300 sedangkan nilainya ini kan bobotnya cuma 100. Tidak apa-apa. Kita praktekkan saja penilaiannya, nanti akan dikonversi menjadi skala 100. Contoh, artikulasinya memang dia 90 lah ya, dia cukup bagus gitu ya. Kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini artikulasi bagus ya 90. Kemudian untuk ekspresi mau berapa? Mau 100, mau 90. Misalkan artikulasinya atau ekspresinya di angka 80 dan kesatuan maknanya misalkan kesatuan maknanya 100. Nah, berarti nilainya terkonversi, lihat. Jadi 90. Ya, 90. Kalau kita ininya kecilkan, nilainya di sini jadi turun. Ini sangat objektif apalagi kalau Anda mau menilai perlombaan ya, perlombaan. Karena beberapa kriteria tidak akan salah kalau menggunakan fitur rubrik ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal return atau kembalikan kepada siswa dan siswa tersebut akan mendapatkan nilai ini. Fitur yang ke-10 atau yang terakhir adalah bagaimana membuat siswa wajib mengerjakan sebuah pertanyaan ya. Contohnya misalkan saya di sini di kelas 12 IPS 3, kemudian saya akan membuat sebuah classwork ya dengan sebuah assignment. Nah, saya tinggal membuat Google Form-nya secara otomatis di sini akan dibuatkan ya. Form kosong, kemudian kita klik jumlah aksara suara ada titik-titik. Jawabannya bisa 6, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Nah, kita tidak ingin siswa melewatkan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini wajib dijawab. Maka kita harus geser ke kanan required ini. Nah, ini banyak yang belum paham juga, banyak yang belum menggunakan, padahal ini fitur yang sangat keren. Dengan mewajibkan, maka pertanyaan ini tidak akan bisa dilewati. Google Form ini tidak akan bisa dikirimkan kalau kita mengaktifkan fitur ini. Ya, artinya ini memaksa siswa untuk menjawab, sehingga kuis Anda otomatis akan dikerjakan semuanya. Tidak akan ada soal yang kosong, tidak akan ada soal yang dilewati. Nah, itu dia 10 tips bagi Anda yang ingin mengefektifkan Google Classroom yang Anda miliki. Semoga ada manfaatnya, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.